Arti bertaubat menyesali, intinya dulu lah. Nah, menyesali kesalahan-kesalahan kita yang dahulu, yang semalam, menyesali. Imbah tuntung menyesali, berpikir, berencana, kada hendak lagi mau ulangi. Nah, dua sudah. Imbah nintu baampih dari pekerjaan tersebut. Amun kada hendak mau ulangi, menyesali, tapi masih ada di luang situ, bakal keluar dulu. Ampih di luang situ. Masalah kaina pulang taculup pulang, itu kisah biasa. Yang penting bakal keluar dulu. Masalah tacabur pulang, kisah biasa. Yang penting bakal keluar dulu. Jangan sambil yang berculup berniat kada hendak mau ulangi, menyesal tapi sambil berculup. Nah, itu kesalahan kayak itu. Jadi cabut dulu, artinya berampih dulu. Nah, maksud cabut ini berampih dulu. Nah, jangan salah paham pian. Imbah itu sudah berampih lalu menyesal. Imbah menyesal berniat kada mau ulangi, 3 sudah. Nah, 3 inilah sakurang-kurang taubat. Disempurnakan dengan gawian dan ucapan muntung. Apa ucapan muntung? Baca istighfar, baca salawat, baca ratib, itu ucapan muntung bagi orang yang sudah bertaubat. Apa gawian? Ya sembahyang sunat taubat, itu gawian. Bersedekah, itu gawian. Gawian orang yang hendak menyempurnakan taubatnya. Berbuat baik itu seluruhnya adalah untuk menutupi atau menghapus kesalahan-kesalahan kita yang berhari-hari. Nah, maka di sini dipadahkan bahwa bermula aqobah yang kedua jasidin, dan yaitu adalah aqobah taubat. Kemudian wajib atasmu hai orang yang menuntut ibadah. Nah, wajib hukumnya. Menuntut ilmu semalam bang, wajib juga. Bertaubat nih bang, wajib juga. Itu di garis bawahi wajib tuh. Nah, wajib atasmu hai orang yang menuntut ibadah, yang telah memberi taufik Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu. Maksudnya mudah-mudahan ya sidin kita ditolongi Tuhan. Nah, itu maksudnya. Dengan pemberian Allah yaitu taubat. Dan karena yang demikian itu taubat tuh kenapa penting? Sebab dengan adanya taubat itu terhasillah 2 perkara di diri kita. Nah, jadi taubat ini panentuan. Apabila taubat ini kadada di diri seseorang, maka 2 perkara ini pun kadada di dirinya. Sedangkan 2 perkara yang akan datang ini penting benar. Lah. Nah, pertama aja sidin. Ini kenapa taubat itu diwajibkan? Pertama, supaya hasil bagimu taufik bagi berbuat taat. Nah, itu. Jadi asal bujur bertaubat, kelihatan cirinya. Apa cirinya? Cangkal beribadah. Nah, itu cirinya. Kita cangkal beribadah itu Allah menolongi. Diberi taufik oleh Allah tuh cangkal beribadah. Nah, Allah kada memberi taufik, kada menolongi kalau kita kada bujur bertaubat dulu. Anggaplah siang tadi misalnya menggawi maksiat, kada bertaubat, guring. Padahal malam ini kita guringnya berniat hendak tengah malam bangun jam 2, hendak tahajud nih. Nah, pasang alarm sudah 5 buting, sebelah kanan, sebelah kiri telinga, di ubun-ubun, di batis kanan, batis kiri. Betul pulang di hendak jam pulang di atas pusat. Nah, bangun mati berarti matiinya berarti butingan guring pulangnya. Nah, ada kawa bujur-bujur hendak beribadah kenapa? Nah, Allah ada menolongi. Pertanyaannya kenapa Allah ada menolongi? Ada memberi taufik karena kita belum bujur-bujur bertaubat. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Memang kayak itu peraturannya. Sebab ujar Nabi at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Nah, maka papalingannya orang yang kada bertaubat musuhnya Allah. Nah, sekarang seandainya pian tuh bisi musuh, kira-kira mau lah pian menjulungi musuh tuh senjata. Ada harapan menjulungi ini, menjulungi itu, ada harapan pian tuh mau menjulungi lawan seseorang bila orang itu pian ketujui. Nah,
sama kita modelnya tuh dengan Allah Ta'ala. Amun secara umum kita ini sebagai hamba, sebagai makhluk diberi rezeki oleh Allah. Itu secara umum bahambur je Tuhan memberi. Di antaranya urusan dunia atau Tuhan bahambur memberi. Yang beriman kalawan Allah kadakah tetap bahambur sini memberi. Bahkan ada yang kada beriman lawan Tuhan disugihakan sidin. Nah, tapi khalqut ta'at ini nah. Allah menolongi kita beribadah itu kada sembarang. Kawa menuntut ilmu istiqomah, kawa bawirid istiqomah, itu hanya orang yang dicintai oleh Allah, yang Allah beri. Nah, kayak apa supaya Tuhan memberi titikatnya? Ya bertaubat. Nah, sedangkan di sini dipadahkan bila kita kada bertaubat, ada hasil bagimu. Taufik dari Allah. Nah, amun dipadahkan Allah tuh kada menolongi, kada jiwa Allah tuh menolongi terus sebenarnya. Cuma secara umum, kawa makan itu kan pertolongan Allah, kawa minum, kawa berjalan, kawa berhinap, itu umum rezekinya, rezeki umum. Nah, sedangkan beribadah, berwirid itu rezeki khusus. Nah, jangan sampai kita waktu beribadah tadi kada ada rasa gembira lawan Tuhan. Nah, jangan sampai gembiranya tadi, gembira beribadah nih kalah dapat gembiranya dapat duit. Nah, ninta. Itu ciri iman kita kada sempurna. Dapat duit seini, kawa menggawi baca ratib seini, himungnya dapat himung dapat duit daripada tuntung baca ratib. Nah, itu ciri kita belum sempurna iman darannya. Nah, cuma di sini dipadahkan kada kawa bujur-bujur istiqomah membaca ratib, baca salawat, baca Quran, beribadah apabila kita kada bujur-bujur bertaubat dulu. Nah, jadi kenapa disuruh wajib bertaubat? Supaya hasil bagimu taufik bagi berbuat taat. Nah, maka bahwasanya celakanya dosa, dampak negatifnya dosa. Nah, itu maksud celaka dosa tuh. Efek yang kada bagus dari dosa itu yaitu mempusakai, mewarisi hirman. Nah, arti hirman itu yakni arti hirman itu asalnya ditegah. Nah, jangan hakun benaran-benaran hirman lah. Nah, siapa benaran hirman hati-hati biasa aja berulah. Maka umur sudah 99 tahun, berumuran benaran hirman isok meninggal. Nah, arti hirman yakni menegah taat. Nah, arti menegah ini artinya kada kawa menggawi taat. Allah kada menolongi. Nah, jadi kada kawa menggawi taat itu hasil warisan dari dosa yang kada ditaubati. Nah, makanya guru-guru kita bahari itu mulai zaman Nabi lah mencontohkan tuh bertaubat itu pagi sore. Pagi mentaubati kesalahan yang samalaman, sore bertaubat mentaubati kesalahan yang sasiangan. Nah, itu bertaubat tuh pagi, sore, bahkan lebih bagus lagi sesudah 5 waktu bertaubat. Kalau pagi sore taubatnya banyak macam-macam. Kalau kain bahasar astagfirullah atau astagfirullah jumlah bilangannya. Kalau imbah subuh banyak juga taubatnya. Astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih 100 kali kan misalnya. Nah, imbah 5 waktu. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 kali. Kecuali imbah subuh 27. Nah, tambahin sedikit lagi, jangan 11 saja. 27 imbah subuh. Nah, fadilatnya ditulis Allah dicatat sebagai wali abdal. Walaupun kita ini orang ngawalaan. Karena bila di kiau mana pun wali abdal aja umpat kiau mencongkong si ondol ini aja. Padahal ada wali, kada cuma tempat mencongkong di situ. Kenapa? Nah, itu Bang tadi karunia Allah Taala. Nah, nentang. Jadi kelima waktunya 11, cuma imbas subuh 27. Nah, nentang. Cuma mah 11 saja Bang, kada apa-apa aja. Ya kalau sama saja Bang juga ada masalah. Cuma sedikit lah menaiki. Ya kalau magun-magun membaca aja. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat itu bertaubat. Nah, waktu kita berucap nang kaya itu sambil kita memainkan hati, menyesali kesalahan yang tadi antara sembahyang zuhur ke asar, antara asar ke maghrib. Nah, itu menyadari aku ini dosa ini. Nah, itu membaca itu jangan bangga. Astagfirullah li walil mu'minin. Oh, wali aku nih ya. Nah, bangga itu kata kayak itu. Menyesali kesalahan. Imbah itu pulang berencana kada hendak mau ulangi, yang penting ada rencana dulu perkara kainanya atau kaina. Nah, imbah itu hanyar
Baampih jelas saya kita baampih waktu membacaan itu kada menggawi maksiat kita. Ya kan? Nah, tiganya itu aja lalu mumpung sambil berucap astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Arti li ini tuh dosa ulun yang ulun kada sadar. Di antaranya pengakuan ulun waktu beribadah. Ulun rasa kawa waktu beribadah, rasa berisi. Nah, tuh li ini tuh maksudnya. Imbah itu orang walil mu'minin wal mu'minat, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan kita doakan juga diampuni. Nah itu anunya amaliyahnya tuh sesudah 5 waktu 11 kecuali imbah subuh 27 istighfar naranya. Ini amaliyah seseorang yang hendak parak lawan Tuhan yang disebut murid naranya. Nah, jadi mun asal kita mengamaliakan atau mengamalkan apa wirid-wirid dari guru-guru kita, itu tuh terlaksana aja sudah seluruhnya tuh, sebab guru kita tuh baru sudah menyusun sesuai dengan ajaran ilmunya dan ini gawinya. Nah, sudah terencana, sudah kita kada usah kita mau kayak menyusun saurang tuh kada usah. Nah, sudah disusunkan oleh guru-guru kita sudah nang kini amaliyahnya. Nah, sedangkan istighfar hendak pian malabihi, ada juga gawian misalnya di rumah kan sudah pensiun. Nah, hendak malabihi itu istighfarnya itu yang handap astagfirullah. Kada banyak, ada 10 keliling tasbih. Tasbih ini nah 10 kali keliling, kada banyak kada loh. Nah, astagfirullah. Nah, 10 kali keliling. Nah, ini menggunakan muntung. Maka orang yang kawa sehari 1000 kali beristighfar, ada kesulitan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Nah, mudah terus. Nah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amun hendak istighfar yang khusus lagi, imbah asar membacanya astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali aja. Astagfirullah innahu kana ghafara, astagfirullah innahu kana ghafara. Diampuni dosa kita 80 tahun. Umur kita kan berapa hanya? Sudah diampuni dosa 80 tahun. Habis berasi sudah dosa kita, dosa abah mama kita pernah diampuni 80 tahun. Mama abah kita meninggal umur 60 aja, bonus din. Nah, habis dosa abah mama, kerabat kita belum diampuni. Nah, barakat kita membaca istighfar 70 kali, astagfirullah innahu kana ghafara. Nah, karena karasaan ketahuan manfaatnya itu karena di akhirat, di dunia ini kita karasaan. Kita tahu kita manfaatnya. Karena bila sudah di akhirat hanya tahu, wayah di kubur hanya tahu, penting benar sekalinya membaca astagfirullah innahu kana ghafara, itu penting benar. Nah, itu 70 kali diantaranya. Itu ciri orang yang hendak bertaubat, muntungnya minta ampun. Nah, apabila hendak menggawi, gawian sembahyang sunnah 2 rakaat antara maghrib isya. Badiah maghrib sudah 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, 6 rakaat awabin. Temat dah menggawi. Ada lawas juga. Kita mencokong melihat TV ada yang setengah jam. Awabin itu paling 10 menit, 5 menit badiah maghrib, 5 menit taubat, 5 menit hajat. Amun kita menggawi sawarangan, alhamdulillah kawa, mun berjamaah bagus lagi. Nah, sebab bila kita berjamaah ini itu diterima oleh Allah berkat berjamaah. Mun sawarangan silahkan, mun bisa menyupir. Nah, itu masalahnya. Lo kopi nak ada bisa menyupir. Baca Fatihah kata bujur, gawian sembahyangnya kata bujur juga. Hendak menyawarangan, tawakan malaikat nah. Bagus kita umpat berjamaah, sembahyang maghrib itu berjamaah, badiah maghrib masing-masing, taubat masing-masing, nah hajat masing-masing. Amun hendak berjamaah bang, apa nih? Taubatnya berjamaah boleh aja juga. Nah, cuma kalau kopin ada yang hendak panjang, ada yang hendak baru masing-masing itu. Lawan kalau kopin ada yang hendak mengqada sembahyang maghribnya, hendak mengqada sembahyang apanya misalnya, nah lalu hajat haji yang berjamaah. Itu. Itu gawian orang yang hendak bertaubat tadi. Jadi sambil sembahyang sunat taubat, yang 2 rakaat tadi nih di hati ini itu ada penyesalan. Lalu berencana kadang hendak mau ulangi. Nah, stop sudah. Nah, itu benernya.
Nah maka Jersidin, pertama dulu kenapa kita disuruh wajib bertaubat, supaya hasil bagimu taufik dari Allah untuk berbuat taat. Maka bahwasanya efek yang kada baik dari dosa yaitu mewarisi hirman, yakni menegahnya taat. Nah, arti menegah ini kita kada kawa menggawi ketaatan dan arti mengiringi ini membawa kepada khudlan. Arti khudlan itu kehinaan. Amun kita kada mau bertaubat, pertama mawarisi kada kawa beribadah. Mawarisi kada dapat taufik Allah. Yang kedua pulang membawa, itu mengiringi tulisannya, maksudnya membawa kepada khudlan. Arti khudlan itu kehinaan diri. Nah, jadi orang yang bermaksiat kada bertaubat itu hina. Hinanya tadi kalihatan benar kena di akhirat, hinanya tadi. Amun di dunia ini kan hinanya orang yang kada bertaubat bermaksiat itu kan tapi kelihatan. Nah, bertukop lawan baju, berlapis lawan jas, berlapis lawan gamis, kan kelihatan. Tapi kena di akhirat kehinaannya kelihatan. Tiada kuasa mengerjakan dia, akan ibadah tadi kada kuasa. Dan bahwasanya tambatan, arti tambatan itu hubungan atau ikatan. Hubungan dosa atau ikatan sebuah dosa itu menegahkan daripada berjalannya seseorang kepada taat bagi Allah Ta'ala. Nah, itu ulun tambahi kata-katanya supaya mudah dipaham. Nah, jadi Jersidin pulang bahwa hubungan dosa tuh lawan taat inya kada mau bersatu. Nah, gara-gara dosa yang kada ditaubati, kita tertegah kita daripada berjalan kepada taat dengan Allah Ta'ala. Parak benar masjid, beluncatkin sampai ada kawa ke masjid, bakal umbun aja sekalinya. Nah, kenapa? Samalaman tadi pang bermaksiat, bangun naik, cuma mendengar aja talingan, cuma kata kau berpuat. Nah, kenapa terjadi itu? Allah kada menolongi. Subuh belum juga, nah dihinakan pulang harus seluruh setan bersinggah ke situ kami hinya. Wah kita setan yang pindah terganal awak kami hinya, yang talamak talawasnya mah kami. Oh kami hinya. Nah hina kata ini, hina. Nah itu memang terjadi kepada kita hina. Jangan bersangka jahat dengan orang. Nah, kita lihat di rumah Sidin tuh ya, mulai tadi pindah ada kadang ada bunyi banyu. Jadi betul lampu masih banyalan di peratar aja. Melandau nih. Nah, jangan melihat orang. Orang semalaman sudah beribadah. Sembahyang subuh sudah keuyuhan nya. Nah, kalau bisa terguring, bisa jurang kada guring beribadah, kada tahu. Lampu itu dinyalainya supaya Jesiden kada menyangka bahwa aku beribadah. Nah, kayak itu orang. Amun kita kada babajahan lampu udah sama landau kita. Nah,